Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Mikrobiologi Blog Roadmap pertemuan 2, yaitu tentang bakteri tahan asam atau BTA. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu BTA. Sebagian besar BTA adalah sapropit atau organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari organik yang sudah mati atau membusuk. Golongan sapropit dikenal juga dengan nama atipik atau khas. Sifat tahan asam mikrobakterium dikarenakan sifat dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan lemak yang terdiri asam lemak mikolat. Di sini kita akan membahas bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pertama kali dia didapatkan atau ditemukan pada tanggal 24 Maret 1882 oleh Robert Koch. Sehingga penyakit TBC pada paru-paru pun dikenal juga sebagai Koch pulmonum. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini terdapat 5 varian atau terdapat 5 macam-macam untuk tujuan epidemiologi. Pertama, ada mikrotuberkulosis varian human, yaitu terdapat di TBC manusia. Kedua, mikrotuberkulosis varian bovin, terdapat pada lembu. Ketiga, mikrotuberkulosis varian human Asian, TBC pada manusia Asia. Keempat, ada mikrotuberkulosis varian African pertama, TBC manusia Afrika Barat. Mikrotuberkulosis varian African mikrotuberkulosis varian African 2, yaitu TBC manusia Afrika Timur. Habitat Mycobacterium tuberculosis adalah pada paru-paru manusia, di mana mikrotuberkulosis merupakan bakteri aerob atau organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen. Nah, penularan melalui jalur pernapasan. Mycobacterium bovis biasanya terdapat pada lembu dan dapat pula pada manusia melalui susu. Morfologi dari Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang halus berukuran 3 x 0,5 mikrometer. Dapat juga terlihat seperti biji-biji. Pada pembenihan berbentuk koloid dan berfilamen, tidak berspora, tidak bersimpai. Macam-macam perwarnaan BTA. Pertama, dia menggunakan metode Zen-Nelson. Teknik perwarnaan Zen-Nelson yaitu dengan menggunakan zat warna karbofluksin 0,3%, asam alkohol 3,0%, dan metilen blue 0,3%. Dua, metode Tam-Tim-Hock. Teknik perwarnaan Tam-Tim-Hock menggunakan larutan kion dan gabet. Ketiga, metode fluorokrom atau uramin O. Sediaan direndam dalam larutan uramin atau merge. Masuk ke praktikum. Nah, alat dan bahan praktikum yang digunakan, pertama ada cover glass, kedua menggunakan bakteri lactobacillus. Kenapa kita tidak menggunakan mikrobakterium? Karena bakteri mikrobakterium terlalu berbahaya untuk dijadikan praktikum. Ketiga, kita menggunakan mikropipet dan tip mikropipet. Keempat, larutan pengecetan, yaitu kristal violet, iodin, dan sapranin. Kelima, ada lampu bunsen dan korek api. 6, tisu. 7, spiritus. Prosedur praktikum. Pertama, kita membersihkan gelas objek dengan alkohol, lalu keringkan di atas spiritus. Setelah dingin, taruh 1-2 tetes air di atas objek gelas. Ambil bakteri dengan OC secara aseptik dan ratakan. Kering, lakukan fiksasi dengan cara objek gelas dilewatkan pada api spiritus selama 7-9 kali. Lanjut, tetesi dengan larutan iodin dan panasi dengan nyala api kecil lampu spiritus selama 2 menit. Diusahakan jangan sampai mendidih. Dinginkan preparat, kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. Tetesi dengan larutan kristal violet selama 30 detik, kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. Tambahkan larut sapranin selama 30 detik, kemudian cuci dan keringkan. Amati di bawah mikroskop. Setelah diamati, kita akan lihat interpretasi dari bakteri tersebut. Apabila bakterinya berwarna merah, bisa dikatakan bakteri tersebut bakteri tahan asam. Bila berwarna biru, berarti bakteri tersebut tidak tahan asam. Terima kasih sudah datang di Lab Mikrobiologi.
blog roadmap pertemuan 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.